saja masuk ke sesi diskusi publik yang akan langsung dibawakan oleh beberapa narasumber. Saya akan memanggilkan narasumber utama kita, yaitu Ketua City Tech Center, Abang Arif Rahman Said kita untuk naik ke atas center. Oke, siap. Katanya yang lain aja. Baik. Oke, sekarang kita akan memanggil dulu teman-teman untuk dipersiapkan apa saja sih yang ingin ditanyakan. Nanti boleh langsung DM ke Instagramnya City Tech Center. Baik, untuk sesi kedua dengan tema rencana pembentukan BPN, solusi jitu menaikkan rasio pajak. Seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Abang Abdul Ghafur, ternyata banyak sekali potensi pajak yang bisa diterima oleh negara melalui industri lainnya. Yang pertama, narasumber kita adalah Abang Ajib Hamdani, selaku analis kebijakan ekonomi Apindo. Kemudian Dr. Andes Haji Fatan Subi, selaku Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI. Kemudian ada Profesor Dr. Haula Rosdiana MSI, beliau adalah Guru Besar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia. Dan yang tidak asing lagi bagi kita semua yaitu Dr. Angga Wira, selaku Ketua Umum Astebindo dan juga bendahara atau sekjen dari BPPID. Pada narasumber kita akan menunggu di ruangan ini untuk menyambut, untuk berinteraksi dengan teman-teman yang ada di Zoom. Oke teman-teman, kita masih menunggu. Oke teman-teman boleh mempersiapkan pertanyaan, kita rehat sejenak sambil menunggu sesi 2 akan dimulai. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Haula Rosdiana, kepada Ibu Guru Besar UI. Silakan Ibu, atas langsung. Kemudian ada Abang Ajib Hamdani, terima kasih Abang. Sumber kita. Oke, sambil menunggu ada satu narasumber lagi di sini sudah hadir, Profesor luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman. Buat jadi profesor itu belajarnya lama ya, dan sembarangan ya. Di Indonesia ini bisa dihitung jari profesor. Jadi bangga banget di City Tech Center kedatangan Ibu Profesor Dr. Haula Rosdiana MSI. Terima kasih Ibu atas waktunya yang pastinya sangat sibuk banget, luar biasa. Kemudian juga Abang Ajib Hamdani yang selalu mensupport semua kegiatan di City Tech Center. Terima kasih banyak. Dan juga Ketua Arif Rahman yang sangat peduli, yang saling pajak, saling pajak ketua kita ya Pak ya. Peduli banget sama kejayaan bangsa Indonesia melalui sektor pajak. Baik, tanpa menunggu waktu yang lama, kita akan langsung mulai diskusinya dan kita akan langsung kepada para narasumber. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi sudah sambutan ya dari Ketua Panitia, izin Prof. Haula, Ajib, dan juga nanti yang dalam perjalanan Gawira, salah satu kita, kemudian juga yang sudah tergabung secara online atau narasumber kita juga Wakil Ketua Komisi 11 Bapak Fatan Subi juga bergabung karena kebetulan hari ini ada pakar di bergabungnya melalui online. Jadi sedikit sebelum nanti kepada para narasumber, jadi saya tidak narasumber, posisinya hanya sebagai pengantar diskusi. Dan yang pertama adalah terkait kenapa ini forumnya dibuat hybrid. Jadi memang kita ingin menjangkau seluruh BPD dan juga BPC di seluruh Indonesia untuk bisa mengikuti dan juga mendapatkan informasi dari kegiatan City Tech Center ini. Jadi seluruh warga negara
mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi terkait perpajakan ini, sehingga untuk pada akhirnya kita ingin agar kepatuhan, kesadaran untuk kewajiban pajak itu bisa terus meningkat. Kemudian ini yang muncul banyak pertanyaan Prof dan juga kenapa forumnya adalah forum Rakupon gitu. Jadi katanya ini udah mulai kemasukannya klinik-klinik gitu kan. Jadi itu sebenarnya nggak sengaja juga. Jadi sebenarnya kita forum rupiah gitu. Karena kita kan tech center, kita fokusnya bagaimana penerimaan negara ini kita bisa membantu saja untuk penerimaan negara bisa lebih terus meningkat waktu itu. Jadi hanya mau forum rupiah, tapi ternyata RP itu bisa Rakupon juga. Dan kebetulan ternyata Rakupon ini adalah pasaran kelahirannya Bapak Presiden Jokowi dan juga Presiden terpilih Bapak Prabowo. Ternyata beliau berdua pemimpin kita ini Rakupon tentunya. Jadi tadinya kita berpikir nanti kalau presidennya Pak Prabowo kita jadi forum apa ini kan? Ternyata masih sama. Jadi bahkan nanti periode ke depan pun untuk ini teknologi ke depan masih jadi pakai ini forum Rakupon. Jadi kalau dalam tradisi Jawa waktu pasaran itu kalau pas tiga hari ini itu kan itu akan dibuat selamatan. Nah ini kita selain daripada untuk bagaimana memberikan edukasi informasi terkait perpajakan, kita juga doakan agar pemimpin kita bisa menjalankan tugas kenegaraannya dengan baik dan bisa meningkatkan kesejahteraan kita sebagai warga Indonesia juga. Jadi ini juga sekaligus selamatnya Presiden kita Bapak Jokowi dan juga nanti ke depan adalah Bapak Prabowo. Kita bacakan suatu Fatihah ya, mudah-mudahan beliau berdua mendapatkan kebaikan-kebaikan dan juga bisa memimpin bangsa ini dengan baik dan juga bisa mensejahterakan kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih. Jadi kita langsung masuk ke ini pengantar diskusi bahwa tema yang di sesi kedua ini adalah rencana pembentukan BPN, apakah solusi itu untuk meningkatkan rasio pajak. Nah, terpilih kita Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini juga masuk lagi ke dalam program 8 Kasta Cita, dari Nawacita Kasta Cita. Jadi masuk juga lagi dan mudah-mudahan kalau memang ini nanti akan dipaparkan untuk umum. Kalau memang ini adalah baik untuk bangsa kita, kalau memang ini adalah kebutuhan untuk bangsa kita, maka ini harus kita kawal betul agar ini bisa betul-betul terrealisasi. Dan tentu harapan kita bahwa BPN nanti tidak sekedar ganti baju, jadi tapi juga disertai dengan kewenangan-kewenangan yang melekat idealnya di dalam otoritas pajak, paling tidak sesuai dengan studi di OECD paling tidak. Jadi BPN nanti tidak sekedar ganti baju dan tidak seperti macan ompong, sehingga nanti betul-betul kemudian bisa untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan wajib pajak dan pada ujungnya nanti harapannya bisa meningkatkan tax ratio yang pada pemerintahan terpilih ini nanti 2024-2029 punya target dinaikkan sampai dengan 23%. Jadi ini tentu padahal sekarang posisinya itu di angka sekitar 10,39% per 2023. Jadi ini tentu upaya yang harus kerja keras betul otoritas pajak ini, dan mudah-mudahan dengan dibentuk sebagai BPN nanti ini bisa betul-betul meningkatkan tax ratio kita. Jadi mohon maaf juga tadi para narasumber acaranya sempat molor kurang lebih 25 menit, tapi kata teman-teman biasa gitu kan.
Jadi itu dari saya sebagai pengantar. Jadi kita akan lebih dalam lagi oleh para narasumber, Prof. Paula. Mohon izin sambil kita menunggu Abang Devita, yaitu Sekjen Dr. Angga Wira, kita akan langsung memulai terlebih dahulu. Namun sebelumnya katanya kalau tak kenal Bang sayang betul ya, Ibu Prof ya, dan juga Abang Devita ada Bang Ajib. Tapi nggak mungkin kalau nggak kenal sama Abang Ajib dan juga Ibu Prof kita yang sudah luar biasa menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Tapi ada pantun, boleh ya? Boleh ya? Izin Prof, boleh ya Prof ya? Boleh, baik. Burung itik, burung gagak. Cakepnya kurang. Ya, yang di Zoom boleh ikutan ngomong cakep, walaupun gak kedengeran ya. Apalagi ada abang-abang kita yang sedang haji. Terus juga, wah banyak ya abang-abang kita yang sedang di luar kota, di luar negeri, boleh ya? Burung itik, burung gagak. Yuk kita diskusi publik dengan tema BPR dan rasio pajak. Tepuk tangan dong. Boleh lah ya, boleh lah ya. Baik, izin saya duduk bareng sama Prof dan juga bareng abang dan kita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya senang sekali dapat berjumpa bersama saya, Sang Nabila, selaku moderator. Izin kebetulan saya ini juga di Meeting Center bersama Abang dan kita, Abang Arif ya, sebagai ketua kita, dan pada hari ini berkesempatan untuk bisa memandu acara pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang pula kepada narasumber dan juga para hadirin yang hadir baik langsung maupun secara online. Baik, dan di samping saya ini sudah tidak asing lagi. Boleh kita berkenalan terlebih dahulu, mau dari yang mana? Ini cantik dulu atau dari yang ganteng dulu ini? Coba mau dari yang cantik dulu atau dari yang ganteng dulu? Biasanya kan boleh ya, pilih-pilih lah. Dari yang cantik atau yang ganteng dulu nih, izin. Mau yang mana? Mau Ibu Prof dulu? Boleh banget. Nah, Ibu Prof kita ini sangat luar biasa sekali. Tentunya terima kasih banyak kepada Ibu Profesor Dr. Paula Rosdiana MSc, ya Ibu ya, selaku Guru Besar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia. Boleh dong tepuk tangannya. Luar biasa sekali. Saya juga Bu izin. Iya, dia ekonomi juga. Untuk MB. Dan selanjutnya, ini ada di samping kita juga sangat terkenal juga dengan perpajakan. Siapa lagi kalau bukan Abang dan kita, Abang Ajib Hamdani selaku analis kebijakan ekonomi Apindo. Boleh dong kita berikan tepuk tangannya. Dan tentunya dengan ketua kita, aduh ini mah udah kenal lah ya. Boleh dong langsung aja berikan tepuk tangannya untuk ketua Meeting Center kita, Angga Diakarif. Luar biasa sekali, dan tentunya nanti akan ada juga untuk Abang dan kita, Dr. Angga Wira, dan juga terima kasih banyak telah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom. Ada Abang Fatan selaku Ketua Panja Penerimaan DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi 9 ya, 11 DPR RI. Boleh dong kita berikan tepuk tangannya, mohon izin. Selamat siang Abangda. Abangda Fatan, mohon izin bisa mendengar suara saya. Boleh di-connect ke Zoom. Baik, sambil menunggu. Baik, jika belum bisa, tidak apa-apa. Sambil menunggu, saya akan bridging terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Ibu, para hadirin sekalian, tentunya rangkaian acara ini Assalamualaikum. Karena kita akan membahas tema yang sangat luar biasa pula pada hari ini. Dan temanya tidak lain dan juga tidak bukan tentang BPN dan juga rasio pajak.
Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah mengajukan program pembentukan Badan Penerimaan Negara atau yang disingkat dengan BPN ke dalam dokumen rancangan awal rencana kerja pemerintah atau RKB pada tahun 2025 nanti. Dan program ini juga merupakan inisiatif yang diusung oleh calon Presiden Prabowo Subianto, mohon izin, untuk saat ini sudah resmi menjadi presiden, karena kemarin juga sudah ditetapkan. Dan selain itu pula, BPN nantinya akan menjadi badan yang memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan dengan pemberian nama Badan Otorita Penerimaan Negara. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan rasio penerimaan perpajakan menjadi sebesar 10 sampai dengan 12% dari produk domestik bruto atau yang biasa kita singkat dengan PDB pada tahun 2025. Dan hal ini menjadi menarik karena terpisahnya direktorat-direktorat tersebut dari Kementerian Keuangan dan juga nantinya diharapkan akan bisa menaikkan rasio pajak di tahun-tahun berikutnya. Nah, sebelumnya kita akan ngobrol terlebih dahulu tentang rasio pajaknya. Karena di sini mungkin banyak dari beberapa Bapak dan Ibu dan juga para hadirin yang belum mengetahui secara spesifik tentang rasio pajak sebelum kita masuk ke BPN-nya. Dan sebelumnya mohon izin, siapa yang ingin terlebih dahulu untuk membuka? Prof? Baik, boleh dong kita berikan tepuk tangannya kepada Prof. Kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Baik, izin Prof, dengan yang tadi telah saya sampaikan di awal bahwa nantinya akan dipisahkan antara kedua direktorat ya Prof ya, Direktorat Pajak dan juga Cukai dari Kementerian Keuangan, dan nantinya diharapkan akan bisa menaikkan rasio pajak dengan BPN tersebut. Nah, sebelumnya mungkin di sini boleh kita berikan pemahaman terlebih dahulu, gambaran secara umum tentang BPN dan juga rasio pajaknya, Prof. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sudah diundang di sini. Senang sekali ya. Ini para pengusaha muda dan akan menjadi kontributor di dalam membangun negara melalui salah satunya adalah sebagai pembayar pajak. Jadi sebenarnya banyak harapan nanti yang ya saya kira pemerintah nanti atau yang saya akan datang yang diletakkan kepada itu. Nah, karena itulah ya kebijakan perpajakan di masa yang akan datang di era pemerintahan yang baru itu nanti akan mengarah kepada kebijakan perpajakan yang transformatif. Apa maksudnya? Kebijakan perpajakan yang mendorong mobilitas secara vertikal. Maksudnya apa? Yang lower income class naik jadi middle income class. Yang middle naik ke yang kaya. Nah, tanpa membuat yang high income class ini menjadi turun. Nah, itulah yang akan menjadi arah fokus dari kebijakan perpajakan yang di masa yang akan datang. Ya, ini kebetulan saya on behalf from saya juga, Prof. Bapak Subianto, yang kebetulan di PKN. Jadi kadang-kadang kita diajak juga lah ngobrol gitu ya. Meskipun saya tidak di PKN, di PKN, karena kan saya di PKN ya. Tapi kami sebenarnya dan politik kebijakan pajakan yang transformatif adalah itu merupakan bagian dari gagasan beliau ketika menjadi guru besar. Dan itu yang menjadi filosofi saya kira akan ke depan. Jadi sorry gitu untuk tolong juga nanti diluruskan bahwa dengan adanya BPN, apalagi dibilang nanti wah itu revenue ratio-nya nanti akan naik jadi 1,5%. Asli nih gitu, jadi ubah-ubah mau dipajakin ini, pajakin ini. Tidak usah khawatir, bukan seperti itu ya. Jadi bukan secara agresif menaikkan tarif pajak, tapi justru yang didorong itu adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan ya sistem perpajakan yang mendorong
ya keberlangsungan dunia usaha. Istilahnya adalah yang didorong adalah sustainable economic sustainable business climate. Itu yang didorong. Ya, kalau kita mendorong supaya tadi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan usaha itu secara berkesinambungan, bukan sesaat tapi berkesinambungan, maka yang harus dijaga itu tentu saja bagaimana supaya berdaya saing. Daya saing, harinya ekonominya juga. Saing itu, supporter salah satunya adalah disebabkan oleh cost. Nah, apa yang menjadi unsur cost? Salah satunya adalah pajak. Nah, itulah pajak nanti ke depannya itu lebih difungsikan sebagai social, politik, and economic engineering seperti itu. Jadi saya bilang money story, ya, jangan bukan dengar kemudian ugal-ugalan. Nah, kenapa BPN? Oke. Coba kita lihat kembali konstitusi kita, ya. Mulai 2001 November itu ketika perubahan Undang Dasar yang ketiga, ya. Pajak itu menjadi pasal baru, bukan pasal baru sebenarnya, jadi dipisah. Sama kan, tadinya 23, ini naskah aslinya kan 23, kemudian menjadi 23. Betul, memang ada yang bilang sudah kaitannya antara jadi pasal baru gitu ya, jadi itu dengan keharusan membuat badan. Bukan begitu, jangan melihat segala sesuatu itu secara literal tadi, tapi lihat filosofinya, lihat empirical base-nya. Faktanya adalah lebih dari 70% penerimaan negara kita itu saja. Maka kami sekali lagi belum berteori enggak kalau sudah jadi dokter, ya apalagi prof, ya nggak boleh bikin. Jadi kalau Israel bilang pajak itu adalah urat nadi, kalau kami bilang bukan, yaitu bukan urat nadi yang mengalir darah, justru pajak itu yang di darahnya. Urat nadinya ya kan otoritas pajak itu. Darah yang menentukan. Kalau kurang darah gimana? Transfusi kan? Nah, makanya menjadi uang. Nah, itu bukan analoginya. Jadi yang menentukan sehatnya suatu negara itu dari pemilihan pajak. Dan ini menjadi sangat penting ketika masih ada beberapa janji penting, misalnya tadi bicara mengenai makanan yang bergizi dan seterusnya, apalagi presiden terpilih gitu ya, ini juga waktu mengomentari dengan UKT bilang harusnya bisa lebih rendah UKT itu gitu ya, dan kalau bisa malah gratis. Nah, tentu di sini kalau kita lagi-lagi baca buku tentang public finance, memang banyak beberapa alternatif pembiayaan. Tetapi lagi ini teori kami ya, boleh dikatakan hanya pajak satu-satunya sumber pembiayaan dan sumber penerimaan yang paling aman, murah, ya, memang murah, nggak harus bayar bunga, nggak harus bayar bungaan itu tadi, ya, dan berkesinambungan. Nah, lagi buku public finance ya, di segala sektor pengusaha betul kan, nyawa ini gitu, ada pajaknya, pasal 4 ayat 2 kalau sekarang. Punya karyawan, bayar gaji, kena terpisah 2 bayar jasa konsultan, bayar PPh pasal 23. Kalau saya tadi boleh presentasi, bisa saya tunjukin. Di setiap aktivitas, maka dia bisa menjadi sumber penerimaan. Maka pastikan aktivitas ekonomi itu bergerak. Nah, dengan demikian, sebetulnya yang menjadi outputnya nanti, ya, outputnya itu adalah jadi bagaimana menciptakan ya business climate ya yang sustainable gitu kan ya, yang favorable gitu, sehingga tadi ekonomi bisa tumbuh ya, dan ya
pajak itu kemudian ya sistem perpajak itu dibuat untuk mendorong kepatuhan. Nah, kalau patuh otomatis tax ratio-nya apa? Naik. Jadi outcomes-nya baru tax ratio. Jadi jangan dikejar tax ratio-nya, bukan itu mah nanti bawaannya. Bonus gitu ya. Ini bonusnya. Nah ini yang saya kira mindset ini yang harus diubah ya buat semuanya. Jadi jangan mikirnya tax ratio, sehingga tadi akhirnya pendek akal gitu kan. Jadi semua mau dikenain gini, nggak begitu gitu. Jadi memang sangat itulah yang sebenarnya menjadi prerequisite untuk mencapai tax ratio. Tadi adanya tadi meningkatnya kepatuhan. Kepatuhan itu terjadi kalau bagaimana? Kalau bagaimana? Kalau ada rasa trust, betul. Iya. Nah, termasuk gitu ya. Makanya sekarang masih bayar kan ya, bayar pajaknya juga ada, betul. Ya. Jadi yang dikedepankan nanti adalah kenapa BPN? Sekali lagi, tujuan BPN itu adalah membangun mutual trust. Membangun mutual trust. Nah, kenapa yang dibangun di situ? Jadi ini, ke depan lanskap perpajakan kita dengan BPN ini, ya, itu adalah supaya tadi bisa menciptakan pelayanan perpajakan yang satu, ya, mudah, dua, sederhana, tiga, cepat. Sekarang, tadi saya dengar lagi ngebahas itu segala macam. Sekarang itu silo masing-masing. Kenapa silo? Contohnya, ya, saya banyak meneliti tentang industri telekomunikasi. Disertasi saya tahun 2007 itu, ya, itu adalah tentang corporate cash flow tax untuk mendorong industri telekomunikasi. Industri telekomunikasi itu, ya, karena pungutan negaranya itu banyak banget, mulai dari pajak pusat, pajak daerah, ya, sampai kemudian PNBP. Coba bisa dibayangin nggak pemeriksaannya berkali-kali kan datang dari pajak, belum nanti untuk urusan impor datang dari bea cukai, terus nanti ada dari daerah, ya, ada lagi nanti dari BPKB, ya, BPKP, bukan PKB ya, jadi ya, malah kalau di dalam teori itu berarti compliance cost-nya itu tinggi karena mulai dari direct money cost, time cost, bahkan kalau pakai teori itu psychological cost aja gitu. Ini yang harus kaum muda tahu ya. Kan psychological cost terkait compliance cost sisi perpajakan. Nah ini yang ingin terjadi sederhana, bagaimana kemudian negara itu punya wibawa, terutama Bapak Presiden nih. Bapak Presiden itu punya akses langsung terhadap digital proses ya. Bagaimana tadi penerimaan saksi. Dan sekali lagi saya koreksi ya, yang dituju itu sebetulnya bukan tax ratio tapi revenue ratio ya. Nah maka nanti ya wacananya memang sebaiknya adalah yang digabungkan itu adalah Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan satu lagi MDP khususnya sumber daya alam. Jadi dengar-dengar nanti ada yang menambahin. Tapi itu jadi saja nanti ditambahin semuanya tadi ininya. Biarkan nanti beliau yang nambahin, aku saya tinggal menyampaikan. Ini loh ada usulan, ya. Nah, ya itu tadi. Jadi nanti tuh tadi termasuk ya pelayanan terhadap misalkan ada yang meminta refund restitusi. Karena nanti basisnya adalah data. Pemeriksaan itu nggak lama-lama, nggak akan dibuat setahun. Kita pernah di DJP. Itu baru pemeriksaan, belum SKP-nya, belum nanti kalau nggak keberatan nanti nggak ini lagi dan selesai terus kepengen enak nanti tokan disederhanakan. Pemeriksaan kan lama nanti ya 4 bulan kali. Saya tanyakan, kenapa harus DPR? Kenapa ini gitu?
Sekarang kita refleksi, kenapa, apa akibatnya ketika lain sebelum berkembang? Tadi kan disebutin, dulu udah ada tuh, ya, RUU KUP, ya, dan itu masuk ke dalam prolegnas prioritas, ya kan? Tapi kemudian kabinet terganti, ditarik dan dianggap bahwa itu hanya dengan tim reformasi kesehatan. Tapi apa yang terjadi? Apakah cukup dengan IT? Apakah cukup kemudian diambil dengan IT? Setiap itu 2018, kalau kita punya datanya. Sekarang, halo, saya lagi menunggu ini juga, semua juga menanti seperti apa, karena jadinya 2023. Nah, ini udah 2024, katanya Juli 2024. Ya, tapi nanti kita lihat aja, karena sampai sekarang saya yakin teman-teman yang pengusaha muda ini kalau ngisi SPP pribadi ngerasain nggak sih simple apa enggak ya gitu, atau apalagi ya kalau yang dari employment income dan mana yang bukti foto mana bukti foto setiap akhir tahun itu awal-awal mengisi yang direbut adalah bukti foto, kenapa itu nggak tersedia? Nah, tentu saja tadi sekali lagi, yuk kita ini jangan jadi orang yang julid gitu ya, jangan yang kayak netizen yang misalnya rusak kritik yang ngasih solusi. Nah, apalagi ini ya pengusaha, kasih dong masukan yang konstruktif gitu, gimana caranya supaya tadi DPN ini memang bisa efektif, bisa menjalankan tadi fungsinya melayani perpajakan dan hak-hak wajib pajak itu. Nanti di BPN itu diharapkan memang didorong supaya apa? Bisa terpenuhi tadi dengan cara yang tadi ya sederhana, ya mudah dan cepat. Tentu saja dengan tepat juga. Jadi kalau dia memang ada haknya dari sisi perpajakan itu dipenuhi dengan segera. Tapi kalau ada kewajibannya, penuhi dong juga kewajibannya. Nah, itulah yang yang ayo sama-sama kita gaungkan gitu ya. Kita berikan masukan yang konstruktif supaya ini berhasil. Jangan belum apa-apa udah dinyinyirin. Itu kan gitu ya. Jadi jangan ikutin netizen yang istilahnya tuh dua yang itulah yang kadang-kadang belum juga jadi kita jadi dijelutin gitu ya. Oh benar seperti itu. Nah sekarang juga pertanyaannya kan begini, kalau misalnya berapa puluh tahun reformasi perpajakan, 40 tahun dari dulu zamannya misalnya pengen ada pintar gitu kan, terus sampai ke sial, konteks lagi ada segala macam kayak gitu kan, ternyata belum seperti yang diharapkan tuh ya, malah ada sesuatu belum kok malah tadi apalagi ini mau dinaikin lagi segala macam. Nah Einstein itu ya, insanity itu terjadi kalau kita mengharapkan sesuatu hasil yang berbeda tapi masih dengan cara yang sama. So why don't we try the DPR tanpa ngejulidin, tanpa nyinyirin gitu, kasih dong masukan itu. Saya yakin teman-teman di sini, apalagi pengusaha, orangnya adalah positive thinking dan positive feeling. Kalau itu terjadi, saya yakin BPN itu justru dianggap sesuatu yang oke, mari kita sama-sama mencoba satu hal yang baru dan kita pastikan ini berhasil. Untuk apa? Bukan untuk pengusaha, bukan karena presiden yang mau, tapi untuk Indonesia jaya. Luar biasa sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, poinnya tadi udah benar-benar dapat ya. Kalau rasio itu ya bonusnya, gimana kita untuk bisa mencapai hal tersebut, betul ya Prof ya. Dan satu lagi, tadi untuk netizen Indonesia dan juga seluruhnya di sini yang mungkin lagi nonton secara online maupun secara offline, jangan julid dulu. Mungkin tadi trustnya ya agak sedikit kekikis
dengan adanya mungkin isu-isu yang sebelumnya, namun adalah kita sekarang bangun lagi trustnya, dan kalau bisa berikan masukan-masukan yang positif supaya apa yang kita angankan bersama yaitu BPN dan juga pastinya pajak kita dikelola dengan baik itu bisa tercapai dengan maksimal juga. Seperti itu ya Prof ya. Luar biasa sekali. Tadi Prof katanya ada presentasi juga ternyata ya Prof ya. Ada PowerPoint juga tadi, ada presentasi. Apakah mau ditampilkan? Atau sudah cukup? Hah? Siap, baik kalau seperti itu. Tepuk tangan sekali lagi untuk Prof. saya atau Prof. Hawa. Baik, selanjutnya kita juga masih akan berbincang terkait dengan BPN dan juga rasio pajak. Dan tadi kita juga sudah mendengar bahwa untuk rasio pajak sendiri kan bisa nih pastinya nanti sebagai bonus lah seperti itu ya, asal kitanya juga mau. Nah, untuk pajak ini kan juga nantinya akan bisa dipergunakan untuk pembangunan Indonesia, betul ya? Untuk pembangunan apapun lah di Indonesia, termasuk juga program-program yang direncanakan oleh Presiden kita, betul ya? Presiden dan juga wakil Presiden kita. Kebetulan ada pakar ekonom juga di sini. Baik, kalau seperti itu. Baik, kalau seperti itu. Selain ada pakar ekonom juga di sini pastinya kita telah kedatangan yang sangat luar biasa pula. Ada Bang Fatah yang sudah menyempatkan waktunya walaupun secara Zoom, secara online, tapi tetap bisa bergabung bersama kami. Padahal lagi raker ya. Katanya izin ya Bang ya. Luar biasa sekali ya. Ada Bang Fatah. Luar biasa. Assalamualaikum Bang ya. Baik, Abang Fatah ini selaku Ketua Panja Penerimaan DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI. Assalamualaikum Abang Da. Baik, sambil menunggu abang dan kita, sekali lagi juga di sini saya ingin mengingatkan kembali bahwa tentunya untuk pajak ini juga nantinya bisa banget untuk kepentingan kita, kepentingan masyarakat, dan juga kepentingan program-program pemerintah. Dan juga pastinya kita mengetahui bahwa untuk pembangunan ini memerlukan anggaran juga dari kita. Salah satunya juga pastinya untuk meningkatkan pendidikan, lalu juga pembangunan, lalu juga melalui program penyediaan makanan bergizi gratis bagi siswa yang sudah dicanangkan oleh Presiden kita. Dan program-program lain yang juga pastinya bisa dimanfaatkan melalui pajak yang kita bayarkan. Dan kita berharap pastinya pajak yang kita bayarkan bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah. Baik, sudah bergabungkan bersama kami Abang Da Fatah. Assalamualaikum Abang Da. Selamat siang. Mohon izin, Abang Da masih diam ternyata. Boleh mikrofonnya? Bapaknya nggak ada. Oh, Baik. nggak ada. Tapi nggak ada. Bapaknya nggak ada. Boleh di-unmute mungkin Abang Da Fatah mikrofonnya, kalau suaranya belum terdengar nih. Bisa include me. Atau mungkin masih ragu? Baik. Baik, kita ke Bang Ajib terlebih dahulu ya. Izin ya. Baik, kalau seperti itu tadi juga telah saya diskusi terlebih dahulu juga untuk Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita mindsetnya kita samakan terlebih dahulu terkait dengan BPN dan juga rasio pajak supaya nantinya kita mendapatkan pemahaman yang sama dari diskusi publik pada hari ini. Dan tentunya selain membicarakan tentang BPN dan juga rasio pajak, kita juga ingin bicarakan tentang strateginya. Dan juga tadi juga kita telah membahas sedikit ya terkait dengan penggunaan pajak ini kan
akan baik sekali jika dipergunakan dengan bijak, apalagi untuk pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan serahkan terlebih dahulu kepada narasumber kita yang luar biasa, Abangda Ajib. Assalamualaikum, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan selamat datang kita semua. Saudari-saudari OSDM Amri atau kami Sadian Toko yang ada. Kalau saya nggak mau kalah sama Ketua HTD ya kan. Ya Ketua HTD saja dengan packingnya ini membuat suasana hidup yang biasanya terkesan kapitalis dan sosialis. Kapitalis dan sosialis ini. Makanya kita kan agak menyesuaikan ya kan. Tapi kalau masalah penyesuaian itu pengusaha udah harus tidak terus gitu. Kira-kira begitu. Karena koordinatornya memulai dengan pantun, kita nggak mau kalah, kita harus pantun juga ya. Burung merpati, burung gagak. Terbang bersama melewati topang. Kalau berdiskusi tentang pajak di Fintech Center selalu terdepan. Karena memang begini kok. Belum banyak yang mengadakan diskusi dan apalagi temanya badan lima negara. Karena ini kan isu yang relatif, cenderung seksi tapi sekaligus sensitif. Kenapa? Kalau yang keren-keren ya kan, ada yang diundang tapi nggak hadir karena ini masih apa ini? Mau mendukung salah nggak mendukung aja. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat melahirkan kantor. Ya, Prof, saya percaya kalau HTC selalu punya ilmunya, Prof. Makanya saya bilang mengangkat tema badan negara itu luar biasa ini. Jadi sekali lagi mengucapkan apresiasi, mengucapkan selamat luar biasa hingga mengangkat tema yang sebenarnya sangat menarik dan ini sebuah tema yang visioner, tema yang butuh keberanian untuk membuka lebih dalam, kira-kira begitu. Nah, terima kasih tadi Prof juga sudah menyampaikan, tadi saya menyimak orang Prof. Jadi ini hebatnya Fintech Center. Yang diundang ini Prof nih, kalau ibarat ilmu beliau itu udah paripurna. Kalau istilahnya Ketua Arif nih, ini ilmunya ini udah kelas makrifat ya kan. Jadi karena beliau tadi sudah menyampaikan, saya nambah-nambahin aja lah ya kan. Ya, karena sama Prof, saya lihat Ketua Arif ini kan dulu mantan government officer nih. Nah ya kan kita keluar sekarang dari susah, jadi kadang-kadang kalau menyampaikan sesuatu masih ada bau-baunya terasa government officer kok. Saya kira begitu. Saya punya paparan tapi hanya sedikit yang saya sampaikan karena saya hanya menyampaikan 3 poin utama. Ini nanti kalau ada yang salah atau meluruskan, Prof bisa menambahkan Prof. Jadi pertama kita diskusi dulu tentang bagaimana indikator kuantitatif kita, bagaimana kondisi ekonomi kita, bagaimana overview ekonomi dalam hal ini. Untuk mereka kita hubungkan penerimaan pajak kita ini sudah ideal atau belum? Kalau belum ideal, bagaimana mengoptimalkan penerimaannya? Itu poin kedua. Dan poin ketiga adalah bagaimana konsep sebenarnya badan negara. Sehingga tujuan akhir kita yang sebenarnya ini menjadi dialektika, ini menjadi diskusi bersama-sama dari kemarin dan bahkan minggu-minggu 2 minggu yang lalu ini lagi juga adanya usulan, saya lupa dari partai mana, tapi itu soalnya memperhatikan itu challenging dari beberapa tokoh bagaimana membangun sebuah keuangan negara yang defisit fiskalnya 0%. Nah, sebenarnya tujuan ini kan sama. Karena kita bagaimana membangun bangsa ini tanpa hutang. Kira-kira begitu ya narasinya. Oke, kita kayak overview. Itu kalau kita ada data. Produk wajib dulu kita, di mana PDB kita kalau formula dari konsumsi, investasi ditambah dengan government spending atau government expenditure ditambah dengan import. Itu angkanya nggak kurang dari 20.980 triliun tahun 2023. Artinya kalau kita mengasumsikan pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2024 ini masih bisa achieve di angka 5%, dan kita yakin berarti akhir tahun ini nggak kurang dari 21.000 triliun. 21.000 triliun ya. Itu sekitar nomor 14 atau 15 besar dunia. Mungkin nanti Prof bisa meluruskan kalau saya salah. Nah, angka ini bagus atau tidak? Kemudian ketika kita sandingkan dengan penerimaan pajak, coba kalau kita lihat. Kalau kita, ini data tahun 2023, kalau kita coba jam ke 2024, di mana target penerimaan kita itu hanya di angka 1.800 triliun. Kalau plus dengan cukainya dan lain-lain itu hanya 2.200
sorry, 2.800 triliun. Angka 2.200, terus UN-nya itu 2.800 triliun. Dengan APBN-nya terbagi sekitar 3.300 triliun. 2024 ya, kalau 2023 kurang dari itu, hanya 3.000 triliun lebih dikit. Tapi di 2024 tidak kurang dari 3.300 triliun. Artinya, dengan potensi penerimaan pajak yang over target 100% pun, tahun 2024 kita masih hutang kira-kira di angka 500 triliun. Kira-kira begitu ya. Itu nambah dari total akumulasi hutang kita yang tidak kurang dari 7.000 triliun. Nah, kemudian sekarang kita berdiskusi nih, sebenarnya penerimaan pajak kita ideal atau enggak? Karena pajak kita kan menopang lebih dari 70% APBN kita. Nah, kalau kita lihat yang penerimaan pajak kita, memang tax ratio, kalau ukurannya tax ratio itu masih rendah. Di angka sekitar 9% ya. Kita mulai dari 12. Oh iya, 12 tahun per tahun. Walaupun ini ada dua sudut pandang yang perlu kita cermati dan kritisi. Kita selalu mencoba melihat dari sudut pandang yang komprehensif. Pertama, kita harus fair enough teman-teman semua, bahwa angka 10% ini sebenarnya angka yang cenderung belum menggambarkan total penerimaan negara terhadap volume PDB kita. Kenapa? Karena kita juga mempunyai namanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang keuangan pusat dan daerah. Kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang namanya Undang-Undang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah, yang membagi pajak menjadi dua, satu pajak pusat, satu pajak daerah. Di mana pajak daerah itu ada asosiasinya, collection sampai dengan pemanfaatannya termasuk regulasinya itu mengacu pada daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 tergantung jenis pajaknya, contohnya pajak restoran, hotel, motor, mobil, reklame dan lain-lain. PPJ betul, PPJT ya, pajak jasa dan jasa tertentu itu sebenarnya udah equal dengan kira-kira 3%. Artinya sebenarnya SIS-nya kita itu ya kira-kira 10+3%, 13%. Kira-kira begitu kalau kita berbicara tax ratio. Artinya sebenarnya kalau kita ingin jump ke 16-17%, kita bukan menambah 6% terus, tapi menambahnya sebenarnya 3 atau 4%. Kira-kira begitu ya narasinya. Itu sudut pandang yang membuat kita ya tidak lumayan mampu. Tapi kemudian kita lihat sudut pandang lain. Sudah ideal atau belum? Sekarang kita lihat. Kalau kita lihat data BPS dari Badan Pusat Statistik, angka 20.000 triliun. Kita beri agak cepat ya. Ini karena ini teman-teman komunikasi saya yakin ini orang kita semua ini. Kalau jam-jam segini masih pintar, nanti kalau jam agak malam memang agak turun gitu. Nah, karena ilmunya buat ilmu akhirat semua kalau malam bro. Coba kita lihat data statistik kita, 60% dari total PDB tadi itu adalah konsumsi domestik. Berarti kalau 60% berarti nggak kurang dari 12.000 triliun. Oke ya. Sekarang kalau kita asumsikan dari 12.000 triliun itu berapa penerimaan PPN ini? Karena PPN itu mencerminkan pajak atas konsumsi. PPN kita hanya 700 triliun bro. Termasuk PPN BM. PPN. Oke ya. Berarti ya asumsinya kalau 700 triliun uang masuk PPN, kita sedikit berpikir, tapi ada konsiderannya itu loh. Ada dasarnya ketika kita berpendapat, oh ini kalau rendah, oh ini kalau tinggi. Ukurannya apa bos? Tapi kalau ada semua angka berkuantitatif kan tadi, ya dari angka kira-kira 700 triliun PPN dan PPNBM artinya berarti volume ekonomi, volume konsumsi yang dibagi berapa? 7.000 triliun. Berarti ada 5.000 triliun. Apakah itu adalah konsumsi yang tidak dipajaki? Berarti apa? Jawabannya sangat mungkin masih banyak grey ekonomi yang belum terpajaki. Kira-kira begitu ya. Coba yang bisa terpajaki, berarti 200 triliun potensi masuk PPN. Rumus sederhana begitu. Artinya, saya ingin menyampaikan secara fair bahwa satu sisi, tax ratio sebenarnya tidak sejelek angka 10%. Tapi sisi yang lain, kita masih punya ruang penerimaan sangat tinggi supaya kita bisa mereduce dari grey ekonomi. Kira-kira begitu ya. Itu poin pertama. Poin kedua, next. Nah, bagaimana peningkatan? Adalah peningkatan pajak itu cuma dua utamanya. Satu bergerak intensifikasi, dua bergerak ekstensifikasi. Rumusnya gitu untuk menaikkan volumenya. Nanti bagaimana kemudian eksten dan intensifikasikan. Kita harapkan dengan belajar dari Prof. Haula bahwa fungsi pajak
itu selain sebagai fungsi utama sebagai budgeter, ini ketuanya ketua Arif di situ. Selain fungsi utama budgeter, fungsi yang tidak kalah pentingnya, dan itu diharapkan adalah fungsi reguler namanya. Kalau saya Prof tadi, social and business policy and economic engineering. Ini ilmu Prof memang beda dari kali Pak Arasta, ini masih belum ada Arasta, maksudnya ada engineering itu ada orang tahu ini kan. Oke ya. Udah kapan? Kira-kira begitu ya. Artinya relevan dengan ilmu development dari pengetahuan bahwa seharusnya apa itu punya fungsi juga. Nah, sehingga bukan hanya berbicara masalah bagaimana memberi uang buat negara, tapi juga bagaimana program, bagaimana kebijakan, intensifikasi maupun ekstensifikasi justru bisa memberikan para pemain ekonomi itu playing level field yang sama, level playing field yang sama. Sekarang ada sebuah terobosan, ada sebuah disruption, jualan bisa katakan dengan medsos, katakan dengan online dan seterusnya. Tapi ketika orang ini segitu aja, karena mereka tidak bayar PPN. Bagaimana mungkin orang nyewa ruko, orang yang jualan di ini, mereka harus bayar PPN. Ini namanya level playing field-nya beda. Jadi seharusnya aspek pajak turun sebagai aspek reguler, mengatur, sehingga semua pemain ini yang sama, yang tidak bayar pajak, dia harus bayar pajak. Di sini nggak bayar, di sini juga nggak bayar, kira-kira gitu. Itu adalah fungsi utama. Jadi harus ada sebuah kombinasi sebuah fungsi pajak sehingga justru kalau di kelas Prof adalah bagaimana sebagai leveraging atau daya ungkit ekonomi, kira-kira begitu. Oke, yang ketiga dan keempat itu akan berbicara masalah ini. Karena seperti tadi Prof sampaikan bahwa aspek pajak itu namanya self-assessment. Kan kita menghitung dan memperhitungkan serta membayar sendiri baru melaporkan, kan kira-kira begitu. Makanya apa yang bisa meningkatkan compliance? Ya ini cuma terpaksa itu. Dari fungsi government adalah membuat orang semakin berasa dalam tahap ketiga. Untuk membuat itu apa? Harus punya instrumen, punya tools yang namanya nomor 3 ini, yang namanya sebuah basis data yang valid dan berintegrasi. Karena itu alat ukur untuk mengukur compliance orang. Jadi pikir, karena kan ini contoh ya, kita agama ini, kita bilang omsetnya 10 miliar tahun. Pemerintah harus percaya. Dan itu dianggap benar, sebenarnya tidak ada data lain. Bagaimana kalau bicara pemerintah punya data lain? Bicara mereka punya data. Kira-kira begitu, ini nasi besarnya, kira-kira begitu. Yang saya berbicara reformasi birokrasi, ini sebenarnya reformasi birokrasi itu sudah sebuah konsep yang sudah dibuat dari tahun 2000 dulu kok. Ini 2000 saya masih menjadi PNS kok. Yang segini saya masih ngantuk-ngantuk ngopi-ngopi. Kira-kira yang ngopi-ngopi dan sini program jasa. Ngopi-ngopi. Ini masih banyak mantan bos saya. Jadi kita serius lagi. Kira-kira begitu ya. Nah, terakhir saya akan menyampaikan tentang bagaimana konsep badan penerimaan negara. Karena kalau menurut pandangan saya katakan itu menjadi sebuah keniscayaan. Karena kita tidak bisa seperti itu. Sampai kapan sebuah defisit fiskal polusi kita terus dibangun? Kita dibuat utang terus kira-kira gitu. Tapi kalau ada badan penerimaan negara, ini bisa sebuah mendesain penerimaan negara yang bisa menutup keuangan negara. Tinggal ditanya, ini bukan berapa APBN? Oke, 3.3 triliun, 3.500 triliun. Kalau ditanya bisa atau tidak? Kita ini menggerakkan ekonomi kita tanpa hutang. Jawabannya adalah bisa. Ketika ada sebuah instrumen yang memang betul-betul fokus, ada sebuah instrumen yang memang berpikir itu. Makanya kalau saya memasukkan, ini tadi kita lihat bersama Prof. Ya, ini banyak dari Prof. Ya, pajak itu kan pajaknya berteratur potensi 200 itu harus masih bisa masuk kok. Tanpa harus menaikkan 12% PPN di tahun 2025 nanti. Karena tahu efeknya harga PPN tuan dua. Kalau nggak beban kenaikan PPN-nya ditimpakan kepada end user, berarti itu mengurangi daya beli masyarakat. Atau opsi kedua adalah pengusaha private sector meng-absorb kenaikan PPN itu menjadi mengurangi keuntungan usahanya. Jadi sama-sama nggak bagus ini. Karena berbeda untuk pengembangan saya jadi nggak sebagai contoh kita beli yang tadi 6.000 PPN-nya 11%. Jadi 12%. Kayak mungkin pengeluarannya oke ya. Sampai kan kenaikannya efeknya ini kan cuma dari 11% naik 12%. Karena tahu 1% kenaikan itu setara dengan 1/11. Berarti kenaikannya adalah 1/11. 8% kalau kalikan harga pokoknya
Saya kan kadang-kadang nanya, Pak, saya kan nggak tahu penjawabnya atau enggak. Saya memberikan dalam konteks bahwa untuk menaikkan itu nggak harus dengan menaikkan BBM gitu. Kita masuk dengan dari ekonomi itu masih bisa masuk. Berarti potensinya apa? 8% harga ini bukan 1% naiknya, 8% APBN yang disorkan itu kan apa? Harga barang. Kira-kira gitu ya. 8% naik 8% naik. Kira-kira bisa gambarnya. Nah, jadi pajak masih bisa naik, ada ruang 200-300 triliun. Terus cukai, PNBP itu misalnya kalau masih sudah punya analisis mendalam. Sebagaimana harusnya kalau mengoptimalkan utama SDA profil, kita punya value yang luar biasa. Ini harusnya. Terus terakhir saya masukkan BUMN. Orang kadang lupa dengan BUMN. Jadi BUMN adalah sebuah state enterprise, sebuah seperti halnya kayak company tapi ownership-nya by state oleh negara. Kan konsepnya itu sebenarnya. Seharusnya negara punya alat ukur yang ada benchmarking-nya. Contoh, bagaimana mungkin sebuah BUMN yang berdaya satu dia misalnya rugi, padahal sebuah sektor swasta pasti untung. Anda tahu pintarnya orang pajak oleh itu. Anda tahu pintarnya orang pajak oleh itu. Tidak ada pengusaha. Itu kan kadang-kadang untung, kadang-kadang nggak untung, kadang-kadang rugi ya. Dan kadang-kadang kalau kita mulai berdiri, ini kan anak-anak muda di bawah 41 tahun, pengusaha muda dan sebagian pengusaha muda juga 70% bergerak dengan UMKM. Ada juga yang bisa gede-gede kayak, wah ini nggak masih yang 70% ini, ya kan? Tapi masih banyak 70% kok yang bergerak dengan UMKM. Nah, yang ada dia juga ya. Pak Arifnya saya kuat. Nah, kenapa saya dari Pak Uda mengapain tadi? Tidak pelan saya. Kalau saya itu, saya ini kan kalau pengusaha muda, yang pertama ini banyak yang banyak dia rugi kan itu untuk ya kan kalau punya orang yang hidup dari tahun mertua rugi ya. Nah, karena ini kedua, ini kalau usaha rugi gitu kita bikin untung gampang. Belum beri saran aja kan. Kalau ada bisa kan tahu untung ya dari kalau kayak aja gini kan kayak gitu. Nah, jadi artinya orang pajak itu akan begitu sama, yuk usaha rugi-rugi terus, rugi 3 tahun masa harus bisa. Karena negara yang begitu kan dong. Sekarang bagaimana bisa perusahaan sektor untung besar untuk sektor yang sama, beda dengan sektor itu masih jauh. Maka kita misalnya kita berapa banyak karena tahun itu tahun yang akan detik contoh kita punya BUMN kita PDN punya aset begitu luas, punya sumber yang begitu luas, punya privilege juga. Sisi lain, tapi mungkin nggak sebenarnya saya akan sampaikan tanggung jawab saya dengan saya jelas. Nah, tapi bahkan orang terkaya di Thailand bisa begini, orang terkaya di Thailand itu mereka bangun bisnis di Indonesia. Mereka mengeluarkan duit sampai gini, mulai dari produksinya, petaninya, sampai hilirisasinya di bawah, website dikuasai. Jadi ini orang punya di Thailand. Artinya apa? Ini prosesnya itu pun misalnya belum bisa melakukan hal yang sama dengan strategi ini. Kalau saya bilang relatif masih belum maksimal pendapatan BUMN ini, karena kalau dalam sektor ada namanya return on asset. Misalnya gini loh, kita punya ruko, kita punya gedung, nilainya misalnya 1 miliar. Paling mungkin itu berapa? 5%. Itu berapa? BUMN teman-teman itu mempunyai aset tidak kurang dari 10.000 triliun. Tapi bro, kalau kita lihat, karena BUMN kita tahun 2023 itu berapa sih? 8 triliun. Hanya 0,8%, bukan 8%,
0,8% return on asset. Artinya, ya saya bukan dalam konteks mengkritisi, tapi dalam konteks bahwa masih ada ruang untuk seharusnya mendapatkan penerimaan sampai kalau BMN push, GCG-nya bagus, good corporate government-nya bagus, itu seharusnya kalau tidak menerima. Kira-kira begitu ya. Jadi membedakan dua pilih. Yang masuk ke gray area, itu harus ada ekonomi. Dan PNBP yang tadi disampaikan oleh Prof, itu seharusnya 560 triliun. Artinya, saya terakhir, itu harus dilakukan oleh ini. Badan negara dalam sekitar sebuah tools, bagaimana kita bisa mempunyai hasil akhir, bahwa kita harus mempunyai kebijakan defisit fiskal 0% dan kita satu. Kira-kira menjadi informasi lebih yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, boleh dong kita berikan tepuk tangan. Biasa itu lagi strategi ya. Saya bisa simpulkan, ternyata banyak sekali strategi-strategi yang memang bisa kita maksimalkan untuk penerimaan pajak itu sendiri. Bukan cuma dari kita saja, tapi juga dari badan-badan yang sudah ada di Indonesia. Salah satunya ya BUMN tadi, benar-benar lagi. Baik, kalau seperti itu, Romola bagaimana sudah tersambungkah dengan poin-poinnya? Ya, jadi gini, kenapa tadi fokusnya ke mutual trust? Kalau saya bilang koersi, meskipun tadi definisi pajak itu dapat dipaksakan ya. Ya. Terpaksa itu harus. Tapi kan namanya juga seorang ibu ya. Kalau ibu itu harus pakai bahasa yang lebih halus, mutual trust. Dari mana trust? Ya. Karena itulah, ini bisa nggak sih nyambung? Bisa. Boleh dikirimkan? Nggak bisa ibu sendiri. Jadi biar ibu yang nyaman. Nggak bisa prof sendiri. Ibu, saya sorry ya, kebiasaan di kampus bilangnya ibu. Dan saya pikir nggak apa-apa sih bilang di sini ibu. Anak saya udah jadi dokter, saya udah punya cucu 2. Ya. Tidak nyampe, atau ibu di sana boleh sambil berdiri atau gimana? Boleh. Oh di situ. Oh nyampe. Boleh tukeran sama saya ibu? Oke. Ya. Lebih saya pada tahu apa sih kita cuma lele aja Menunggu nanti enggak. Kami ingin ini betul-betul serius bisa dilaksanakan. Tim Dewan Jadi di Prof ini bahasanya lebihnya kalau tadi kan bahasa belakangnya ya. Tidak saja lagi. Ya. Ininya nggak disambungin ya. Oke. Ini. Oh, aku udah siapin. Iya. Untuk sama lagi kita tidak boleh ada nanti apa nanti kita habis di ini Baik, sambil menunggu Prof Hala. Luar biasa. boleh. Dia pengennya berdiri katanya. Amin. Berarti saya habis S2 nggak perlu S3 ya? Langsung daftar gitu. Baik, luar biasa. Boleh dong sekali lagi kita tepuk tangan dulu untuk Prof kita. Ini saking pengennya memberitahu kepada seluruh hadirin yang di sini, baik secara online maupun offline terkait dengan datanya juga. Jadi biar ada trustnya gitu. Apalagi kita ngomongin soal pajak itu biasanya agak sensitif ya. Baik, silahkan Prof. Jadi Ya. Bisa? Oh enggak ya. Oke. Enggak apa-apa. Ini biasanya jalan-jalan dulu. Ya, ini dulu. yang paling penting dulu nih, kenapa? Kok ininya enggak ini?
Oke. Jadi teman-teman harus tahu dulu filosofinya, misalkan gini, kenapa sih gitu ya, jadi gini, supaya nggak ada yang nyinyir nih, supaya nggak ada yang nyinyir dan yang itu tadi ya, skeptis, bahkan belum juga dilaksanakan dong. Apa iya benar, bakalan lebih ini gitu, jangan-jangan nanti malah jadi, maaf ada yang ngomong juga, malah nanti jadi ugal-ugalan, super power dan sebagainya. Loh, bukannya kita sekarang tuh kalau mau evaluasi ya, oke? Kan kita tadi sudah katakan 40 tahun apa kita itu melakukan reformasi. Nah, kemudian apa hasilnya kan bisa dilihat ya. Nih, tuh. Ini kata buku loh, ya bilang kita itu otonom. Kalau dari si otonomi, ternyata Indonesia itu no. Artinya apa? Bagaimana otonomi nggak punya otonomi. Jadi kalau katanya nih dulu Pak Arief mungkin makanya resign dari pajak barangkali ya. Karena apa? Suruh. Jadi kalau katanya, ayo kamu sebagai prajurit maju, tapi kaki tangannya dia diikat, mana nggak dikasih senjata, gitu kan? Akhirnya nggak bisa optimal, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu yang terjadi ya. Tapi bukan sekedar hanya sebuah teori gitu kan ya, dan emang sih ternyata setelah memang nggak otonominya terbatas, dan kalau tadi ayo ini kan saya juga harus ajarin dong teman-teman yang di sini untuk lihat dasar teori, kan bisa dilihat tuh solusi akar masalahnya, ada teori banyak nih gitu, bisa dilihat ujung-ujungnya apa, sama kok masalah birokrasinya, masalah kelembagaannya, masalah tata kelolanya. Artinya ya dalam buku, nah Zajib kan tahu sekarang ekonomi kelembagaan, dibilang kenapa ekonomi satu negara itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, karena tadi kelembagaannya berbeda. Nah dari situ, oke yuk kita sama-sama merefleksikan diri ya, jangan-jangan tadi kita terus berhutang ini karena kita nggak mau cari akar masalahnya gitu. Mental modelnya yang barangkali kita harus evaluasi kembali. Kita harusnya punya mental model sebagai apa? Kita nih negara hebat, sumber daya alam kita luar biasa, IP-nya juga luar biasa gitu kan. Artinya bisa menjadi penggerak dari ekonomi. Nah, jadi jangan sampai kita ya seperti buku disiplin kelimanya dari Peter Senge ya. Jadi apa? Ada ketidakmampuan untuk belajar. Ya. Apa itu? Ketidakmampuan untuk belajar. Salah satunya adalah I am my position. Jadi kalau udah nyaman tuh nggak mau berubah. Begitu. Tidak bisa melihat dan tidak mau mendengar pendapat yang lain. Ya selain juga udah nyaman, nggak sadar dunia udah berubah. Padahal tadi kita menghadapi food forward gitu kan ya. Nah, teman-teman di DJP atau di DJBC itu soalnya juga kasihan kalau tidak diberikan tadi otonomi. Bagaimana mungkin mereka mau menjadi tadi prajurit pahlawannya gitu ya, pahlawannya yang membela bangsa ini, kalau kemudian juga tidak diberikan tadi ya infrastruktur maupun dari persenjataan yang tadi memadai. Nah ini yang harus dinikan. Dan tadi setialah kepada Pancasila. Bukan hanya Pancasila, Undang-Undang Dasar juga, Konstitusi. Nah di sini ini yang harus dinikan. Betul ada yang bilang, lah udah ada kok putusan dari MK ya. Itu kan gak ada kaitannya antara 23A dengan harus membentuk badan penerimaan negara. Bukan begitu cara berpikirnya. Bukan. Tapi sekarang kita lihat, ketika dibilang bahwa pajak itu tadi ya, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara. Emang kalian nanti tiba-tiba datang ke presiden atau ke siapa sih, saya mau bayar pajak? Kan gak gitu. Kan berarti harus ada lembaganya, betul nggak? Harus ada badannya. Bukankah itu berarti mengamanahkan? Harus ada lembaganya. Itu cara berpikir kalau profesor ya. Kalau cuma letterless bilang nggak ada kaitannya, sehingga dia langsung menolak. Nggak betul itu. Ya, perwala itu tuh artinya 23 itu berarti pajak itu harus berdasarkan undang-undang. Itu sesuai dengan klasik bahwa no tax without representation.
Saya bilang ya ampun, saya tuh itu buku saya tuh udah dari tahun berapa ada. Kalau soal itu sih udah selesai, udah kapan? Bahwa berdasarkan undang-undang itu, bahkan saya di bukunya saya bukan sekedar ada undang-undangnya, tapi harus ada keterwakilannya. Makanya kenapa ada uji publik dan sebagainya. Udah sampai ke situnya gitu. Tapi berpikir bukan itu gitu. Tapi kita pikir ketika disebutkan untuk keperluan negara, terus gimana? Emang untuk keperluan negara nanti Mas Ajib atau Mbak siapapun yang cantik ini pasangan itu tiba-tiba, Pak saya mau ya ini itu bayar. Kan enggak, harus ada lembaganya dong. Ya, harus ada lembaga. Nah sekarang baru kesini dibilang bahwa yang tadi ya ada urusan pemerintah yang ruang lingkupnya disebutkan dalam undang-undang. Nah pajak itu kan tadi saya bilang darahnya negara, kontributor utama. Masa sih hal yang serius tidak dibuat lembaga yang serius? Maka inilah yang menjadi usulannya adalah nanti seperti ini. Nah posisinya nanti ya adalah kalau yang idealnya bahwa lembaga ini dia itu berbeda dengan yang lainnya, artinya dia di bawah presiden gitu ya. Dia ada menjalankan tadi tugas administratif gitu kan, tapi sekaligus sebagai alat negara. Kenapa alat negara? Kan cuma pajak yang ada tadi di undang-undang bilang apa? Pajak dan pungutan yang lain yang bersifat memaksa. Berarti ada kekuatan eksekutorial. Memaksa itu berarti kok wewenangnya tidak. Makanya kenapa ada penagihan pajak dengan surat paksa, justru untuk menciptakan keadilan. Nah, ini tadi ya, sehingga memang nah ini yang menjadi tujuan dan Ibu langsung aja bicara manfaatnya ya. Nah ini manfaatnya ya. Jadi kalau tadi disebutkan ya oleh ya, silakan nanti saya lanjutkan. Nah, salah satu manfaatnya adalah ya tadi bagaimana nanti untuk segala regulasi itu dibuat tadi simpel dan memberikan kepastian, dan tadi nanti akan diciptakan big data yang terintegrasi. Jadi kalau tadi Ibu bilang muncul trust terjadi di mana? Di data. Jadi benar-benar data driven. Ya, Mbak, nggak usah khawatir yang tadi dipaksanya itu dengan data. Oke, kamu ini ada tax ini begini, betul apa enggak? Kalau terkonfirmasi nggak akan apa-apa, ini sudah. Jadi nanti bukan lagi pemeriksaan itu ada targetnya harus ada temuan, tidak. Sekali lagi, ke depan kebijakan pemeriksaan ya itu mengarah kepada benar-benar tadi compliance. Bukan kemudian nanti pemeriksa pajak itu targetnya itu adalah kalau pemeriksaan harus tadi ada temuan. Nah jadi ya arsitektur ke depan saya mohon izin kepada Prof. Edi. Prof. Edi saya pinjem ya Prof. Edi. Ini yang Prof. Edi buat ya pakai bahasa kalbu nih ya, ini Prof. Edi yang buat ya di TKN. Nah ini tadi nanti semua basisnya adalah dari data. Jadi kalau data berbeda ya terklarifikasi ya sudah tidak ada masalah. Itu adalah juga KPI-nya dari pemeriksa ya. Jadi tidak akan ada mengada-ngada yang tidak ada dan tidak meniadakan yang ada. Itu penting ya. Oke, nanti saya kira sesi khusus aja ya dengan Prof. Edi nanti ininya. Nah ini yang di ini apa? Ini juga saya sudah mohon izin ke Prof. Edi untuk menayangkan karena beliau nanti ini yang cukup. Lihat Bapak Ibu, dasarnya memang tadi harus konstitusi, ya, kemudian ke peraturan, ada transformasi kelembagaan, ya ini kewenangannya, transformasi kewenangan, ada ke transformasi untuk digitalisasinya, ya, kemudian juga di situ SDM, anggaran, bisnis proses akan dibuat as simple as that. Ya, dan sekali lagi bukan naikin. Sebetulnya nanti kalau saya pakai sistem dynamic saya bisa tunjukin yang tadi dibilang naik 1%,
sebetulnya bisa 8% itu multipliernya. Ya, suffering gitu. Kalau tadi bahasa teorinya, kamu gimana? Kamu alih ke konsumen atau kamu ini keuntungan? Kalau teorinya kan bilang shifting forward atau shifting backward. Itu sama-sama tadi suffering gitu. Dan tadi sebetulnya juga ke depan memang nanti mengarahnya adalah kepada bagaimana satu ya. PPN itu kan money machine pemerintah. Kamboja kebetulan sekitar hari Senin yang lalu ada session sharing dari Kamboja. Nah, meskipun bertanya kenapa kok belajar di Kamboja, bukan belajar ya sudah namanya session sharing ya. Mungkin begitu saya lihat datanya, 65% penerimaan Kamboja itu dari indirect tax. Ya, ketika saya tanya ya, does Kamboja impose local tax? Ya nggak ngerti local tax. Ya itu tadi municipality dan enggak, tidak ada, kami semua ini dari national government. Itu juga menjadi inspirasi. Karena udah lama kami memikirkan kenapa kemudian untuk kalau itu kan sekarang PBJT, VAT, kenapa nggak dijadiin satu? Pengusaha ngerasain nggak sih kompleksitasnya? Kompleksitasnya apa nih Mbak? Ketika tadi ada PBJT, namanya sekarang mungkin ada beberapa masih menggunakan pajak restoran gitu kan, ada yang pakai PPN dan seterusnya. Kenapa tidak dibuat satu aja, tarifnya diturunkan, final tax saja, jadi dia kuasi GST gitu kan ya. Nah, tapi nanti pakai revenue sharing, saya yakin itu akan mendorong. Silahkan dihitung Pak Ajib, nanti kita bisa sama hitung. Percaya sama saya. Ya, khusus untuk tadi PBJT yang tertentu. Dan nanti nggak ada lagi keributan seperti misalkan jasa spa itu kenaikan tarifnya itu sampai 40%. Nah, seperti itu. Iya, seperti itu. Oke, bukan itu. Terus. Nah, ini barangkali ya kunci keberhasilan. Tentu saja ini pun akan bisa berhasil. Hopefully tidak akan ada salah pilih dalam memilih tadi leadernya, gitu kan ya. Karena BPN ini harus dinahkodai oleh orang yang dia harus ngerti secara teknis, ya. Pajak itu spesifik, bukan saya yang ngomong. Jadi di bukunya World Bank gitu ya, IMF bilang khusus pajak itu dia harus punya spesifik technical expertise, nggak bisa yang makro gitu kemudian ditaruh di sana, karena nanti nggak ngerti seperti apa. Tapi tadi juga dia harus punya network yang baik dan seterusnya seperti itu. Jadi tempatkanlah tadi right man on the right place. Ini juga penting. Nah, pada akhirnya saya akan terakhir, yuk kita bantu tadi untuk melaksanakan konstitusi sekali lagi ya, melalui pembentukan BPN ini ya, supaya tadi terwujud keadilan ya. Keadilan, kenapa keadilan? Keadilan dalam pembayaran pajak ya. Equal treatment for the equal ya, unequal treatment for the unequal. Yang sama diperlakukan sama, yang berbeda diperlakukan tidak sama. Itu barangkali sekali lagi tujuannya supaya Indonesia itu menjadi negara yang bisa mencapai apa yang menjadi cita-citanya, itu adil, makmur, dan sejahtera. Demikian. Baik, luar biasa sekali Prof Alman. Terima kasih banyak, tadi itu tambahannya yang ternyata memang nih sangat sayang sekali kalau misalnya PPT-nya tidak ditampilkan. Syukurnya sudah bisa ditampilkan dan luar biasa sekali ya. Ini menjadi informasi juga untuk kita semua agar kita lebih mengetahui terkait dengan pajak. Dan tentunya saya ucapkan selamat datang pula kepada Abangda kita, Dr. Angga Wira selaku Sekjen BPPHIPMI, dan beliau juga selaku Ketua Umum Aspeindo. Betul ya Bang ya? Baik, kalau seperti itu kami ucapkan selamat siang dan juga selamat datang sekali lagi. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol Abangda sama Prof, sama Bang Ajib juga. Ada Bang Fatan juga yang sudah bergabung melalui Zoom. Selamat siang Bang Fatan. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan kembali. Tadi kita udah mendengar juga tentang BPN, lalu juga rasio pajak.
lalu juga tentang strategi-strateginya, bahkan juga data-data informasi tadi telah ditampilkan dengan rinci dan juga jelas seperti apa. Nah, untuk selanjutnya kita juga masih akan membahas terkait dengan hal yang sama. Mohon izin, apakah Bang Fatan sudah tersambung? Baik, jika belum kita lanjut dulu ke Abangda kita ya, yang sudah hadir di sini yang telah menyempatkan waktunya. Abangda kita yaitu Abangda Anggawira. Mohon izin, Abangda katanya di PPT ya Bang? Ada ya? Siap, baik. Sedang kita persiapkan terlebih dahulu untuk PowerPoint-nya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sambil kita menunggu nantinya presentasi dari Abangda kita yaitu Dr. Anggawira, tentunya kita juga tadi telah mengetahui tentang strategi-strateginya seperti apa dan juga informasi terkait dengan pajak. Nah, kita juga di sini dituntut untuk berpikir kritis dan juga bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan BPN dan juga pastinya untuk kenaikan rasio pajak tersebut. Namun di sini juga tentunya untuk para hadirin yang baik hadir secara online maupun secara offline, nantinya kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ya jika ada yang ingin bertanya bisa dipersiapkan dari sekarang. Baik, luar biasa. Udah aura-aura untuk menghadapi rendahnya rasio pajak di negara loh sambil begini ya. Abangda kita luar biasa sekali. Tepuk tangan dong sekali lagi. Kalau PPT-nya bagus, honoring juga biasanya bagus. Tolong siapkan ketuaan. Kita berhenti ya. Silakan Abangda. Terima kasih sama. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman HIPMI Tech Center yang luar biasa, Prof. Sahabat saya Bung Ajib yang mungkin kita gadang-gadang jadi kepala badan penerimaan pajak ya. Kalau saya tuh di poin aja kalau promote orang langsung ya. Mudah-mudahan. Pertama tentunya diskusinya sangat menarik ya, tapi saya nggak mau masuk ke hal yang sifatnya teknis. Tadi saya rasa Prof udah sambil berdiri udah menjelaskan ya ke teman-teman gitu apa sebenarnya seberapa pentingnya pajak ya. Tapi memang problemnya Prof dan Mas Ajib, isu sekarang di masyarakat kan kadang-kadang isu trust ya kan, artinya sebenarnya apapun yang pemerintah sampaikan sebenarnya kan itu kan semuanya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat rakyat kita. Bagaimana amanat Undang-Undang Dasar 45 dan pembukaan seperti itu. Tapi problem utamanya kan problem pengelolaan, problem trust. Sepertinya sekarang kita sedang rame dengan tapera ya, tabungan perumahan rakyat. Tapi ada bilang tabungan penderitaan rakyat ya. Banyak tambahan penderitaan rakyat dan lain sebagainya. Tapi menurut saya tentunya memang hal ini kan implikasi daripada banyak hal yang mungkin secara pengelolaan tidak terdeliver dengan baik. Saya rasa tantangan di setiap pemerintahan adalah bagaimana kita bisa mengelola ya dana publik ya, dana masyarakat ini memang dengan cukup baik gitu. Dan memang masalahnya dalam beberapa tahun terakhir Mas Haji kita lihat banyak sekali permasalahan hukum ya terkait pengelolaan dana masyarakat. Nah ini saya rasa harus kita pemerintah bisa jawab dengan salah satu strategi yang tepat juga, karena kalau enggak ya apapun yang diusulkan oleh pemerintah pasti akan menciptakan suatu resistensi karena sebenarnya ya kalau kita mau jujur ya negara ini bisa berjalan salah satunya kan karena adanya pajak kan gitu. Kalau pajaknya nggak ada, ya mau bagaimana mau menjalankan negara ini, kira-kira gitu kan Prof ya, ya kan? Iya seperti itu. Kalau kita bicara mau sekolah gratis, mau apapun semuanya serba free, ya mungkin pajaknya harus gede gitu kan? Seperti di negara-negara maju kan, yang memang tax ratio-nya mungkin udah di atas 20% ya Mas Ajib ya. Seperti itu. Nah ini yang memang menjadi tantangan pemerintah kita ke depan, karena kita juga ingin APBN kita juga bisa terus meningkat kan.
kalau nggak salah berapa Mas Ajib? 2.800 ya, 2.800 triliun ya di 24 ya, 2.800 triliun dan hampir didominasi itu memang penerimaannya adalah penerimaan pajak. Itu ditambah lagi ada PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak ya, mungkin seperti dari penjualan mineral batu bara gitu kan, itu biasanya dikenakan PNBP. Nah, saya rasa itu yang menjadi PR. Memang ada wacana di pemerintahan ke depan ini untuk membuat suatu badan penerimaan negara. Ini memang menjadi isu hangat ya, bukan saja bentuknya seperti apa, tapi juga nanti terkait juga memang orang-orang yang menjalankan badan tersebut. Karena sebenarnya jangan sampai badan-badannya ada pun akhirnya tidak berlaku secara efektif efisien. Dan kita misalnya dari HIPMI beberapa waktu yang lalu sangat mengkritisi misalnya Prof BPK gitu, Badan Pemeriksa Keuangan ya, itu bagus, cuma dalam implementasinya tidak dikelola secara profesional gitu. Mungkin Mas Ajib yang aktif juga di Partai Golkar misalnya harus juga menyampaikan suatu wacana, jangan sampai rekrutmen anggota-anggota BPK itu rekrutmennya bukan rekrutmen profesional, rekrutmennya politik gitu kan. Jadi akhirnya bukan orang the right man on the right place gitu. Jadi akhirnya ya lembaga tersebut hanya jadi stempel aja kan. Nah, ini yang ini juga soroti gitu, dan ini inginnya memang kalau ada kelembagaan yang memang dibentuk seperti ini bisa diisi oleh orang-orang yang profesional dan memang punya suatu roadmap yang jelas tadi ya. Prof sampaikan kompetisi kita kan memang kompetisi kita di wilayah Asia Tenggara ini saja. Nah, kompetisi kita di Asia Tenggara ya, kita memang harus melakukan sesuatu yang memang bukan lagi out of the box tapi beyond the box ya. Nah, ide yang luar biasa supaya kita bisa menjadi negara yang atraktif ya terhadap investasi. Karena kalau hanya mengandalkan pembangunan ini hanya mengandalkan daripada pajak, itu nggak akan jadi negara maju kan. Mau nggak mau harus mendatangkan investasi. Kalau investasi masuk, apalagi investasi yang sifatnya direct langsung ya, bukan investasi yang sifatnya di pasar keuangan, itu kan pastinya ada pembukaan lapangan pekerjaan, adanya industrialisasi, dan yang paling penting adalah adanya alih teknologi. Nah, ini yang saya rasa apapun kebijakan yang kita lakukan ini sebenarnya harus membuat suatu iklim investasi ini menjadi iklim investasi yang memang bisa memberikan kenyamanan untuk bisnis ini bisa berkembang. Dan isu yang utama iklim investasi bisnis bisa berkembang ini kan isunya isu penegakan hukum ya. Nah, apapun itu kalau penegakan hukumnya nggak berjalan dengan baik atau penegakan hukumnya itu tajam ke bawah tumpul ke atas kan menjadi masalah gitu. Itu juga misalnya di isu-isu penegakan soal perpajakan ini kan banyak sekali Prof ya, yang selama ini yang kecil-kecil aja yang dibunuh, tapi yang besar-besar banyak yang pengki-pengki atau akal-akalan gitu. Nah, ini menurut saya yang harus harus ditegakkan gitu loh, sehingga orang membayar pajak ini perlu kerelaan dan keikhlasan bahwa apapun yang dibayarkan itu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat gitu. Karena memang jangankan zaman modern, dari zamannya Rasulullah dulu ya ada kewajiban gitu ya, kewajiban membayar pajak. Yang kaya punya kewajiban untuk membayar lebih, mengembalikan itu pada society. Itu hukum dalam agama manapun yang saya lihat gitu ya. Di Kristen, Islam, Buddha, Hindu itu ada kewajiban tanggung jawab untuk yang kaya untuk bisa mengembalikan kepada pemerintah atau negara. Saya rasa itu untuk highlight. Nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut
Intinya ya kita dari HIPMI selalu mengapresiasi inisiatif-inisiatif ya untuk bagaimana kita bisa meningkatkan penerimaan negara, tapi sekali lagi ya yang paling penting ya sekarang itu yang melaksanakannya gitu. Nah, melaksanakannya harus orang-orang yang kompeten ya di bidangnya. Itu menjadi PR ya, di situasi memang kelembagaan negara ini juga pasti ditentukan oleh hal-hal yang sifatnya politis ya. Tapi beyond hal tersebut, saya rasa kita sudah punya sumber daya yang bagus. Jadi hal itu yang saya rasa penting untuk bisa kita optimalkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk abang-abang kita, Dr. Rangga Wirna, luar biasa. Tapi saya setuju loh, karena biasanya kalau misalnya kita trust, terus juga kita tahu pengelolaan seperti apa, pasti kita mau bayar pajak seperti itu. Dan tadi juga dari abang kita sudah mengkritisi bahwa balik lagi ke yang tadi Prof sudah jelaskan di awal ya, Prof ya. Tadi Prof juga sudah banyak menjelaskan terkait dengan yang dikritisi oleh Abang dan Wira. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal pajak yang baru nih ya, tapera yang 3%, netizen udah julid ya. Tapi coba lihat dulu aja seperti apa perkembangannya untuk tapera juga yang 3% ya. Karena yang saya baca juga 2,5 dari gaji, namanya dari yang pemberi ya, seperti itu ya, ya betul ya? Iya, 2,5 betul. Jadi totalnya 3%, 2,5 dari kita yang dapat gaji, 0,5 dari kita yang punya usaha gitu ya. Jadi kalau misalnya kita digaji dari kita punya usaha, boleh dipertimbangkan. Baik, kalau seperti itu simpanan ya. Halo, Bun Arif. Kalau ya. Baik, kalau seperti itu kita lanjutkan kembali. Sudah ada Abang kita, Abang Damatan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore. Abang kita sudah bergabung. Abang Damatan. Halo. Ya, dengan saya. Alhamdulillah sudah mendengar Abang Tia untuk suaranya. Kecil ya? Iya, sudah terdengar. Baik, terima kasih. Halo. Waktunya tadi katanya lagi di tengah-tengah raker, tapi disempatkan luar biasa sekali untuk kita. Terima kasih banyak Abang Tia atas waktunya. Baik, langsung saja kita mungkin akan membahas tentang PPN dan juga rasio pajak serta strategi-strateginya seperti apa. Bang Damatan izin, ada yang ingin disampaikan, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi seluruh pengurus BPP HIPMI dan seluruh pengurus Tech Center HIPMI yang sore ini mengadakan talkshow tentang isu-isu yang sangat menarik, yaitu meningkatkan tax ratio kita. Saat ini saya lagi memimpin rapat panja penerimaan untuk postur APBN tahun 2025. Panja ini saya ketua panjanya, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, dan Dirjen Kekayaan Negara. Nah, perlu saya sampaikan tentang rendahnya tax ratio ini, sesungguhnya selama yang sudah kita concern, DPR concern dan komitmen bagaimana kita mendorong pemerintah supaya menjadi prioritas kita, bagaimana tax ratio kita semakin meningkat. Dan tentu juga dengan postur kabinet yang baru nanti dengan revisi undang-undang kementerian yang kemarin disahkan, akan timbul badan penerimaan negara. Saya kira menyambut positif, karena sebetulnya dulu ketika Komisi 11 menyusun Undang-Undang P2SK, fraksi PKB dan fraksi Golkar mengurus agar ada badan yang mengurusi penerimaan negara.
Tapi pemerintah ketika itu dari Menteri Keuangan belum setuju karena Presiden Jokowi masih menganggap bahwa Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai masih efektif. Oleh karena itu alhamdulillah kalau memang kabinet yang akan mendatang yang dipimpin oleh Pak Prabowo akan menjadikan BPN sebagai salah satu sumber penerimaan, sebagai salah satu vehikel untuk bagaimana menggenjot penerimaan, saya kira kita menyambut positif. Jadi isu tentang tax ratio sangat penting karena kita harus meningkatkan penerimaan pajak dan juga mengurangi kebocoran dari penerimaan pajak. Meningkatkan pendapatan pajak tentu dengan digitalisasi, intensifikasi, ekstensifikasi, penguatan SDM dan juga langkah-langkah strategis lainnya. Dan tentu pemerintah juga harus menjaga konsumsi pertumbuhan consumption masyarakat. Karena pertumbuhan ekonomi hari ini masih bersumber pada pertumbuhan masyarakat. Nah, oleh karena itu DPR bersama Dirjen Pajak terus mendorong satu langkah yang cukup strategis, dan tadi Pak Dirjen sudah berjanji Core-Tax akan berlaku mulai 2025. Ini tonggak yang sangat penting karena dengan digitalisasi kita bisa menekan kebocoran. Dengan digitalisasi kita bisa menghindari fraud-fraud, kemudian beberapa situasi-situasi penyimpangan di Dirjen Pajak. Dengan digitalisasi kita memotong mata rantai yang panjang. Dengan digitalisasi kita lebih efisien dan juga bisa meningkatkan target-target pajak yang bisa menjadi sumber pembangunan. Kenapa kita harus meningkatkan tax ratio? Karena pajak telah menjadi sumber utama dari pembangunan dan postur APBN. Kalau tax ratio kita nggak naik-naik, maka kita tidak bisa melayani pendidikan, kesehatan, UKM, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya kira DPR menyambut baik talkshow pada hari ini, dan tentu terima kasih pada narasumber yang telah memberikan beberapa highlight, kemudian isu-isu yang strategis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa. Terima kasih pula disampaikan kepada Bapak Selaku Ketua Panja Penerimaan DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI yang telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan tadi.